Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Siti Winarsi, NIM saya 859885386. Nah, di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap model 221 pada kelas 4 muatan pelajaran IPA dan kelas 5 muatan pelajaran PKN. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Nah, di sini kalian semua pasti bingung ya. Kenapa kelas 4 dan kelas 5 belajarnya digabung? Ada kelas 4, ada kelas 5 di satu ruangan. Nah, baiklah, Ibu akan memberitahu kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabung. Nah, karena guru kelas 4 hari ini tidak dapat hadir seperti biasanya karena sedang sakit. Nah, jadi hari ini kita belajarnya bergabung dahulu ya, terlebih dahulu. Nah, maka Ibu minta kita hari ini belajarnya dengan tertib ya. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya ya. Nah, sekarang untuk kelas 4, coba lihat dulu teman di sekelilingnya, siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Baik, oke, bagus. Bagaimana dengan kelas 5? Coba lihat temannya di sekelilingnya, hadir semuanya atau tidak? Hadir semuanya? Oke, hadir semuanya. Pintar anak Ibu hari ini. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, doa hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas 5. Ayo, untuk ketua kelas 5 maju ke depan terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Nah, lagu nasionalnya yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Nah, selesai ya. Nah, untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang IPA, tentang gaya dan gerak. Sedangkan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 4 yaitu yang pertama, dengan melakukan percobaan siswa dapat menjelaskan gaya listrik statis. Nah, yang kedua, dengan kegiatan menulis hasil percobaan menggosok sisir plastik pada rambut, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya listrik statis secara tertulis. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk yang pertama, siswa mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, untuk yang kedua, siswa mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan kembali ke kelas 4 ya. Ibu mau menanyakan, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Iya, betul. Kemarin kita sudah belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Nah, gaya dan gerak. Nah, gaya yaitu tarikan ataupun dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, di sini ada jenis-jenis gaya. Gaya apa aja sih sebetulnya? Gaya otot, yang kedua gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, dan yang kelima ada gaya pegas, dan ada juga yang keenam gaya gesek. Di sini kita akan mempelajari tentang gaya listrik. Nah, gaya listrik itu apa sih? Gaya listrik yaitu yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik.
Nah, contoh di sini yaitu listrik statis. Nah, listrik statis itu muatan listrik. Contoh muatan listrik statis yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Itu contoh termasuk dari gaya listrik statis. Jadi cara menghasilkan listrik statis yaitu dengan cara kita menggosokkan suatu benda ke benda yang lainnya. Hal ini karena gesekan tersebut melepaskan muatan negatif yang disebut elektron, dan elektron dapat terkumpul dan menghasilkan muatan statis. Nah, masih banyak ya contoh dari listrik statis. Nah, adapun contoh muatan listrik statis yaitu seperti yang pertama, balon yang digesekkan ke tangan. Nah, yang kedua, menggosokkan penggaris plastik dengan rambut. Nah, yang ketiga, menggosokkan penggaris plastik dengan kain wol. Nah, yang keempat, menggesekkan mika dengan kain wol. Dan yang kelima, menggesekkan kaca dengan kain sutra. Nah, itu termasuk contoh dari muatan listrik statis. Nah, sekarang untuk kelas 4, tugas kalian kerjakan soal berikut ya, dan nanti kita akan membahasnya secara bersama-sama. Nah, sekarang Ibu akan ke kelas 5. Sekarang kelas 5, apakah sudah siap untuk belajar? Siap? Oke. Nah, sekarang coba buka buku pelajaran PKN-nya tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang Ibu mau menanya, apa sih yang dimaksud hak dan kewajiban itu? Nah, hak adalah sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Nah, jika kewajiban telah terpenuhi, manusia hak baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh hak anak di rumah. Nah, contoh hak anak di rumah, salah satunya yang pertama, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Nah, yang kedua, mendapatkan uang saku. Itu juga termasuk hak anak di rumah. Nah, yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Nah, itu contoh hak anak di rumah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh kewajiban anak di rumah. Berarti tidak hanya cuma hak saja yang ada, namun kewajiban juga harus ada. Apa aja sih contoh kewajiban anak di rumah? Yang pertama, merapikan kamar. Nah, yang kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan PR. Nah, itu contoh kewajiban anak di rumah. Sekarang kita masuk ke contoh hak anak di sekolah. Nah, contoh hak anak di sekolah itu apa aja sih? Nah, yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Itu hak anak di sekolah. Nah, yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Nah, yang ketiga, mendapatkan bimbingan dari guru. Itu contoh hak anak di sekolah. Sekarang kita akan masuk ke contoh kewajiban anak di sekolah. Nah, contoh kewajiban anak di sekolah itu apa aja sih? Nah, belajar dengan tenang, itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Itu termasuk contoh kewajiban anak di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya itu hak anak di lingkungan masyarakat apa aja sih? Nah, yang pertama, mendapatkan keamanan. Ya. Nah, yang kedua, mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Apa aja sih yang termasuk dari contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat? Nah, yang pertama yaitu mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan.
Nah, tadi kan kita sudah belajar ya tentang hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian dan nanti akan dipresentasikan secara kelompok ya. Nah, ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tugasnya, yaitu yang pertama, untuk tugas yang pertama, kalian lihat gambar yang mana yang termasuk dalam contoh hak anak di rumah dan di sekolah. Nah, yang kedua, kalian menjodohkan hak anak di rumah dan di sekolah juga. Kalian jodohkan. Nah, itu tugasnya secara kelompok dan nanti akan dipresentasikan ya. Nah, sudah, sekarang Ibu akan kembali ke kelas 4. Nah, sekarang kelas 4, apakah sudah selesai tugasnya? Wah, pinter anak Ibu, sudah siap ya semuanya. Mari sama-sama kita bahas ya. Nah, soal yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan gaya listrik? Nah, gaya listrik merupakan suatu gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh berbagai benda yang memiliki muatan listrik. Nah, gaya listrik juga dapat diartikan sebagai gaya yang dihasilkan oleh benda yang memiliki muatan listrik dalam suatu medan listrik. Soal yang kedua, mengapa potongan kertas bisa menempel pada sisir plastik setelah digosokkan ke rambut? Jelaskan alasanmu dengan tepat. Nah, alasannya, setelah sisir plastik digosokkan pada rambut kering, kemudian sisir itu didekatkan pada potongan kertas, dapat menarik potongan kertas. Nah, karena sisir plastik mendapatkan muatan listrik setelah digosokkan pada rambut kering, jadi dapat menarik potongan kertas. Jenis muatan listrik pada sisir ini adalah muatan negatif. Itu sebabnya setelah digosokkan pada rambut kering, jadi bermuatan listrik. Jadi dia dapat menarik potongan kertas tersebut. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 3. Tuliskan manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya itu apa aja sih dalam gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari? Dari segi ilmu pengetahuan. Nah, ada gaya listrik yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu elektronika. Nah, pada mulanya digunakan untuk menyalakan lampu. Tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka dapat dimanfaatkan untuk hal lainnya, seperti mulai dari komputer, drone, robot, dan sensor keamanan. Nah, yang kedua, baterai. Nah, di sini alat untuk menghimpun dan membangkitkan aliran listrik. Nah, baterai juga dipahami sebagai media penyimpanan listrik yang dapat digunakan hingga kekuatan atau daya listriknya di dalamnya habis. Nah, benda-benda yang menggunakan baterai adalah arloji, ponsel, dan laptop. Nah, untuk manfaat gaya listrik yang ketiga yaitu untuk menyalakan alat elektronik. Nah, kita ketahui alat elektronik juga menggunakan listrik. Nah, elektronik nggak akan dapat menyala tanpa adanya listrik. Nah, peralatan yang menggunakan listrik apa? Kulkas, televisi, setrika, dan banyak yang lainnya. Jadi banyak ya manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sumber penerangan. Tanpa adanya listrik kita juga nggak dapat berkegiatan saat malam. Di samping itu listrik memudahkan kita untuk menyalakan lampu ketika gelap. Nah, selain itu ada juga manfaat listrik yaitu untuk transportasi. Beberapa transportasi bersifat ramah lingkungan seperti ada motor listrik, ya kan? Ada juga mobil listrik dan KRL atau kereta api listrik ya. Nah, sekarang soal yang nomor 4. Berikan contoh benda yang memanfaatkan gaya listrik. Nah, banyak ya, tadi kita juga udah sebutkan contoh benda yang memanfaatkan gaya listrik. Yang pertama, televisi. Yang kedua, rice cooker atau penanan nasi atau pemasak nasi. Yang ketiga, kulkas.
dan yang keempat kipas angin, dan yang kelima blender. Nah, masih banyak lagi ya yang lainnya. Nah, sekarang untuk nomor 5, berikan contoh kegiatan yang berhubungan dengan listrik statis. Nah, contoh listrik statis yang pertama yaitu sisir plastik yang digosokkan pada rambut kering dapat menarik sobekan kertas kecil. Nah, tadi juga kita contohnya seperti itu. Nah, yang kedua, penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering dapat menarik balon karet. Nah, yang ketiga, adapun contoh yang ketiga yaitu batang kaca yang digosokkan pada kain sutra ataupun wol dapat menarik sobekan kertas kecil. Selesai ya pembahasan soal untuk kelas 4 hari ini. Pinter semua anak ibu dan karena semua sudah berhasil menjawabnya. Nah, berarti kalian sudah mengerti ya tentang materi hari ini. Nah, sekarang untuk kelas 5 apakah sudah selesai juga tugasnya? Nah, siapa yang mau membacakan hasil kerja mengenai hak dan kewajiban di sekolah, di rumah, dan di masyarakat? Oke, bagus. Berarti sudah mengerti ya dan sudah bisa membedakan mana hak dan kewajiban. Nah, jadi kesimpulannya hari ini untuk kelas 4 sudah belajar tentang gaya dan gerak, dan kelas 5 juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah, rumah, dan di masyarakat. Nah, untuk hari ini sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, evaluasi ini akan dikerjakan di rumah dan dikerjakan secara teliti ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya untuk kelas 4 pelajari di rumah ya tentang magnet. Sedangkan untuk kelas 5 pelajari tentang gotong royong dalam tolong menolong. Nah, selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum pulang mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Nah, doa hari untuk mau pulang ini akan dipimpin oleh ketua kelas 4. Nah, berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Nah, selesai sudah simulasi pembelajaran kelas rangkap untuk model 221 untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.